Swastiastu, Om Namo Sidam. Baik, kembali lagi. Saat ini kita berjumpa di channel Explore 8. Nah, pada malam hari ini kita tidak melakukan explore atau penelusuran, melainkan kita akan membahas sebuah pengetahuan di bidang mistik atau di bidang spiritual seperti itu. Dan saya juga ditemani oleh tim dari Explore 8. Bisa perkenalkan diri. Swastiastu, nama Dian Budi Endra Sanjaya yang selaku tim Explore 8. Juga ada di samping kiri saya. Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Komo Vino Asanda. Di sini saya menemani Budi Jero Gede Dapakan untuk mengupas suatu pengetahuan. Nah, dan kali ini mungkin dari rekan-rekan berdua, apa ada yang dipertanyakan untuk yang sendiri? Ya, mungkin Vino. Untuk saya sendiri sih, mungkin ada beberapa hal ya yang mungkin dari explore kemarin itu yang janggal ya. Menurut Budi Jero sendiri, apakah penampakan itu terwujud dari suatu energi atau halusinasi kita sendiri? Dari perwujudan atau penampakan yang kita temui pada saat explore. Jadi sebenarnya seperti ini. Perwujudan atau penampakan yang kita temui itu aslinya sekali itu adalah sebuah energi. Jadi beliau itu berwujud ketika rasa ketakutan kita itu meningkat semakin kuat, sehingga pikiran kita itu memvisualisasikan sebuah bentuk. Nah, jadi kita sudah mengetahui dengan bahasa-bahasa seperti kuntilanak contohnya seperti itu. Jadi karena pikiran kita berfokus ke sana atau menuju ke visualisasi ke bentuk daripada kuntilanak tersebut, atau bisa dibilang seperti sudah tersugesti lah dari kita kecil seperti itu. Nah, itu yang akan memperkuat pikiran kita sehingga muncullah sebuah perwujudan seperti apa yang ada di pikiran Vino. Makanya biasanya itu berbeda-beda yang ditemukan ya antara orang A dan orang B seperti itu, karena sesuai dengan kekuatan imajinasinya mereka, sesuai dengan kekuatan ketakutan yang ada di dalam dirinya sendiri seperti itu. Itu yang membuat suatu objek perwujudan daripada makhluk-makhluk tersebut. Nah, selain itu Budi Jero, mungkin dari energi itu apakah bisa membentuk suatu suara? Suara Ya. Nah, itu kembali lagi ke diri kita ya. Ketika kita mengalami ketakutan yang tinggi, maka perwujudan atau makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di sana itu mulai energinya itu mulai semakin besar, sehingga beliau masuk ke dalam dimensi kita sebagai manusia dan memadat, istilahnya ya, memadat sehingga sebuah suara itu terdengar di telinga kita. Nah, karena suara itu juga termasuk dari energi, maka itu kita bisa dengar dengan secara seperti biasa lah, istilahnya seperti itu. Jadi energi itu bisa berupa suara, bentuk dan juga sentuhan ya. Bentuk itu dikarenakan oleh pikiran kita sendiri. Kalau energi itu tidak berbentuk, dia tidak terwujud, tapi karena pikiran kita yang memvisualisasikan sehingga berwujud seperti itu. Mungkin dari pembedinya apakah ada yang cerita ini? Mungkin gini bro, gimana sih rasanya kalau makhluk yang dikatakan astral itu ya, kemunculannya itu kayak gimana sih sebenarnya? Seperti tanda-tandanya. Tanda-tanda kayak gimana ya? Apakah berupa ada angin yang datang, apa suara dulu, apa gimana? Ya,
ini dari pengetahuan Tiang sendiri ya. Jadi untuk para praktisi spiritual yang lainnya mungkin Tiang kurang tahu. Jadi ini sesuai dengan pengalaman yang Tiang alami sendiri dan pengetahuan yang Tiang ketahui seperti itu. Kemunculan atau tanda-tanda adanya makhluk astral itu yang pertama itu ada di dalam diri kita sendiri. Contohnya seperti bulu-bulu kita merinding, kita merasakan berat di dalam tubuh atau merasakan panas ataupun merasakan dingin seperti itu. Nah itu menandakan bahwa ada suatu energi makhluk tak kasat mata di sekitar kita. Itu yang pertama. Kemudian terasa dingin secara tiba-tiba, sekujur tubuh kita tuh terasa dingin ataupun terasa panas sekali ataupun terasa dingin sekali, padahal cuaca tidak dingin seperti itu, tapi kita merasakan dingin di telapak tangan, di kaki seperti itu biasanya juga tanda-tanda adanya makhluk astral di sekitar kita. Kemudian berikutnya ada juga seperti apa yang ditanyakan tadi oleh Pino, suara-suara seperti berdengung di telinga kita, seperti ada suara yang samar-samar tuh, kayak jauh kayak dekat tuh di telinga kita. Itu juga. Kemudian ada dari ciri dari hewan seperti suara tokek seperti itu juga menandakan makhluk tak kasat mata ada di sekitar kita. Contohnya juga ada seperti makhluk yang kecil itu kunang-kunang yang bercahaya itu, kunang-kunang itu juga menandakan ada sebuah energi di sekitaran kita. Kemudian ada juga dari kupu-kupu. Kalau orang-orang tua dulu bilang kalau ada kupu-kupu yang datang di rumah kita pada malam hari, itu tanda daripada ya mungkin leluhur kita yang singgah ke rumah atau bermain ke rumah seperti itu. Dan juga banyak versi-versi dari para praktisi atau spiritual yang lainnya, mungkin banyak sekali ada tanda-tanda daripada kemunculan suatu makhluk-makhluk tak kasat mata tersebut. Seperti itu. Mungkin ada lagi? Nah mungkin sejauh itu mungkin penjelasannya bisa diringkas sedikit dulu untuk pemahaman dari segala hal yang bisa dicangkup. Mungkin seperti ini ya, dari mungkin banyak juga orang yang di luar sana yang bertanya. Ada kadang dari orang yang awam yang sangat tidak pernah melihat sosok seperti itu kan, mungkin dia akan memiliki sifat yang kurang percaya dengan hal itu. Tidak apa-apa sebenarnya, itu sesuai dengan diri masing-masing. Karena seperti ini, karena makhluk itu berwujud di depan kita seperti penjelasan yang tadi itu dikarenakan pikiran kita yang memanipulasi, pikiran kita yang membuat sosok seperti itu, dikarenakan ketakutan kita itu yang tinggi. Semakin tinggi rasa takut kita di suatu tempat, maka pikiran dari sugesti-sugesti yang kita alami, seperti ada yang bilang kuntilanak, ada yang mengatakan bahwa ada genderuwo dan lain sebagainya. Mungkin ada cerita ini ya, mungkin ada cerita sebuah rumah angker dan warga jangan main ke sana, di sana ada sosok perempuan seperti itu misalnya contohnya. Dan ketika kita ke sana, maka pikiran kita itu akan membayangkan suatu objek yang kita takuti. Semakin takutnya kita, maka pikiran kita akan memvisualisasikan sebuah bentuk perempuan yang dikatakan oleh tetangga tadi seperti itu. Seperti itu dia sebenarnya sosok yang kita lihat. Kadang-kadang orang bisa melihat, dikatakan kan, dan orang juga bisa merasakan. Berarti sosok seperti itu hanya sosok negatif yang bisa kita gambarkan. Misalkan ada sosok buruk yang datang, apakah itu sesuai dengan imajinasi kita atau memang energi kita? Nah, itulah kembali lagi kita kepada sugesti yang kita dapatkan. Nah, contohnya lagi, misalnya datang ke sebuah tempat milik kakek kah atau milik buyut kah, siapakah yang sudah meninggal. Nah, kita datang ke sana,
kita takut misalnya itu nak wayah dan lah itu ya, itu rumahnya kakek dulu seperti itu, dan kemudian kita merasa merinding, merasa takut, kemudian kita akan memvisualisasikan itu menjadi sosok seperti kakek kita yang sudah meninggal itu, seperti itu. Ada asalnya saya pikir kayak ada kakek tadi lewat seperti itu, padahal itu sebuah visualisasi dari pikiran kita itu, karena kita sudah mendengar suatu sugesti yang masuk dalam pikiran kita itu. Seperti itu dia. Misalnya contohnya ke kalau di Bali itu ada namanya Sanggah Ibu kalau di bagian timur, dan kalau di Beleleng itu ada seperti Paibon. Nah, ketika kita Paibon itu di dalam sugesti kita itu tempat linggihnya siapa sih Paibon? Kita kan sudah tahu, oh itu adalah tempat linggih daripada leluhur sudah mendahului kita. Ketika Pino disuruh atau Mude disuruh meditasi di sana, coba meditasi di depan Paibon, meditasi. Secara otomatis pikiran kita akan memvisualisasikan sebuah bentuk leluhur kita. Leluhur yang kita ketahui. Jadi leluhur yang kita tidak ketahui kan masih banyak tuh di atas. Itu mungkin tidak akan kita bisa untuk mewujudkan itu. Tapi yang kita bisa raih mungkin sosok seperti kakek kita yang baru-baru ini meninggal, atau nenek kita yang baru-baru ini meninggal. Itu yang akan berwujud. Seperti tadi pada saat meditasi saya ketemu dengan kakek saya di sana. Seperti itu, karena yang kita ketahui bahwa di tempat itu adalah tempat linggihnya para leluhur kita. Maka itulah yang akan mewujudkan bentuk apa yang kita tahu dari sugesti tersebut, seperti itu dia perwujudannya. Makanya di sini sesuai daripada kemampuan orang itu saja sih sebenarnya. Mungkin karena orang-orang yang tidak percaya atau tidak pernah ya dikatakan tidak pernah melihat hal seperti itu, karena mungkin pikirannya itu udah acuh ya, sudah tidak berada, dimensinya itu tidak berada di hal spirit seperti itu gitu. Jadi dia susah untuk menangkap hal seperti itu. Coba kadang sudah situasinya dia itu sudah berbeda. Ada mungkin orang-orang anak-anak remaja, mungkin dia itu di konsep hidupnya di mana gitu. Jadi kita sebagai spiritual mungkin sudah kadung setiap hari kita berada di dunia spiritual, maka kita akan selalu merasakan energi yang ada di sekitar kita seperti itu. Ini sebenarnya hanya suatu lokasi atau suatu keseharian kita aja sebenarnya. Kalau keseharian kita itu tidak pernah di dalam benak kita itu berpikir ke arah spirit, mengenai energi ataupun mengenai hal-hal gaib, maka kita tidak akan secepat itu mampu untuk memvisualisasikannya seperti itu. Jadi itu sih. Nah, terus mungkin Jero bisa ngasih tahu penonton ya. Gimana sih caranya kita mengatasi rasa takut itu? Rasa takut. Ya, karena rasa takut kan bisa memvisualisasikan lebih jelas secara nyata tentang energi itu. Nah, sekarang sampai ke bawah mimpi seperti itu kan. Berbahaya bagi jiwa mereka. Ya, bagi jiwa-jiwa yang menurutnya tidak kurang siap ya untuk melihat hal-hal seperti itu ya. Sampai bisa menyebabkan mengembangkan rasa takut. Biar tidak ada trauma ya. Gampang sebenarnya. Yang pertama, kita yakin adanya Tuhan. Itu adalah poin yang sangat-sangat paling terpenting dan yang pertama yang harus kita kuasai. Kita harus yakin adanya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu Maha Agung, Maha Wisesa, kalau di Bali itu Maha Sakti beliau, dan Maha Pelindung, Maha segala-galanya. Jadi kita harus yakin itu, bahwasanya contoh kita ke tempat angker, kita sudah merasa merinding, pokoknya kita fokuskan kembali ke Tuhan, bahwasanya kita dilindungi oleh Tuhan, kita selalu bersama Tuhan. Itu yang akan membuat kenyamanan kembali, di refresh kembali di pikiran kita, di hati kita. Jadi kita
mulai untuk merasakan nyaman kembali. Itu poin yang pertama, yaitu selalu ingat dan yakin akan adanya Tuhan di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kita harus berani menentang hal itu. Contohnya dibilang di sana ada kuntilanak, di rumah angker ada kuntilanak, kebetulan kita melewati jalan itu, kita lawan pikiran itu, kita kembalikan pikiran itu bahwasannya sama seperti orang yang kurang percaya dengan hal itu, kita kembalikan ke sana. Oh, itu hanya omong-omong saja, itu hanya sebuah mitos saja, atau hanya sebuah cerita lama seperti itu yang harus munculkan di dalam pikiran kita, sehingga kita merasakan kenyamanan lagi di dalam diri kita, sehingga kita energi ketakutan itu semakin sedikit menurun lah, tidak setakut di awal. Untuk di jurus ini kan sudah sering pernah di lapangan seperti itu kan, seperti sekarang seperti itu. Ya. Di sana mungkin melihat sosok tangga seperti itu. Apakah Contohnya contohnya betul? Apakah beli dulu ada yang mengasih tahu sehingga ada gambaran seperti di otak dulu, atau memang energi itu yang dilihat? Nah, kalau seperti yang saya sering lakukan ya kan, sudah sering ikut sudah sering ikut. Jadi itu kenapa saya bisa sampai di titik seperti itu karena saya melakukan sebuah proses pembelajaran. Jadi itu harus dilandasi oleh proses pembelajaran, baru nantinya akan mengetahui bagaimana caranya, bagaimana tekniknya, kita bisa mengetahui hal negatif, hal positif pada suatu karang atau suatu rumah lah, seperti itu butuh perjalanan atau butuh proses pembelajaran sih sebenarnya. Jadi tidak segampang itu kita melakukan hal itu. Jadi mungkin para subscriber Explore 8 mungkin juga bertanya seperti itu ya, bagaimana sih caranya. Itu caranya ya dari proses pembelajaran ilmu kediatmikan namanya kalau di Bali, seperti itu. Dalam kata lain, selain halusinasi, itu memang ada pembelajarannya gitu, ada prosesnya. Ya, ada prosesnya. Menarik. Ya, itu perwujudan yang memang betul-betul nyata yang kita. Karena zaman sekarang tidak berdasarkan ilmu kan, orang lain bisa melihatnya mungkin seperti lagunya di sana. Ya, seperti itu. Itu ya, ada yang buat itu. Ya itulah yang membuat sekarang jadi kalau beli dulu sendiri, kalau dia sendiri tidak menyalahkan netizen untuk tidak percaya, atau para pecinta kita juga percaya. Jadi tidak yang berkecil hati atau tidak merasa emosi, tidak, karena mungkin di kehidupan sekarang ini, di dunia ini, itulah ada oknum-oknum yang ada yang tidak melalui proses pembelajaran, tapi dia sudah istilahnya kasarnya itu mengaku-ngaku lah istilahnya, sudah bisa ini nerawang dan lain sebagainya, padahal dia tidak mengikuti proses pembelajaran itu sendiri. Jadi orang-orang yang memang mampu dan memang mempelajari hal itu ditutupilah oleh oknum-oknum ini, seperti itu. Makanya jadinya ketika yang lihat di medsos itu udah amburadul ya. Iya, amburadul. Ketika ada orang yang berpura-pura satu, maka semuanya disamakan, seperti itu. Seperti itu yang lihat di medsos saat ini. Saat ini memang sangat gila. Ya. Nah, untuk kerawakan sendiri itu juga apakah berdasarkan imajinasi juga apa yang masuk, atau memang ada yang khususnya masuk? Kalau masalah kerawan itu kan ada banyak versi ya. Ada namanya kerawan, ada namanya kelingganan, ada namanya nyelang kan. Nyelang itu dalam bahasa Indonesia minjem, ada namanya kelinggihan itu hanya beristana lah beliau di tubuh kita seperti itu. Ada juga namanya kesurupan gitu. Banyak versi. Perbedaannya tuh kayak gimana? Kalau kerauhan itu ambil dari kata rauh dia.
kerauhan. Dari kata rauh itu sudah mestinya ya datang, itu sudah mestinya ada sebuah proses yang namanya mendak. Kita seperti di Bali, mendak itu sudah pasti tentu ada seperti apa ya, kalau di luar dibilang bahasa Indonesia itu mungkin seperti sesajen lah istilahnya, tapi kalau di Bali memanggil beliau ya. ya menggunakan sebuah sarana. Berarti dalam kata lainnya itu ada sebab akibat ya? Ya, Jadi harus ada menangani. ya ada sebuah sarana, entah itu yang paling terkecil lah kita ambil, mungkin ada pejatian lah istilahnya, badan pejati. Kemudian kita ada hal yang kita perlukan kepada leluhur kita kah, atau kepada ide betari lah yang langit seperti itu, dengan cara mungkin contohnya seperti di pura dalam lah istilahnya. Contoh seperti pura dalam, kita kan udah pasti ngulamin juru mangkunya nih Ki. Jadi juru mangku lah atau yang pertama kali itu memujakan sarana itu, kemudian beliau yang mendak, yang memohon bahwa ide bersedia untuk turun dan masuk ke tubuh seseorang yang sudah suci nih ya, yang sudah suci, jadi yang sudah melalui proses pewintenan itu sendiri seperti itu ya. Barulah wadah kita itu, nah, manusia ini kan sebenarnya wadah nih Ki, badan kasar kita ini kan wadah. Ketika kita sudah melalui proses pensucian, pewintenan itu, barulah ada tempat yang suci di dalam tubuh kita, barulah ide betari itu atau Tuhan itu bisa terdun masuk ke dalam tubuh. Jadi bukan kita seperti contohnya nih, kita makan beli pecel lele langsung kerauhan, itu tidak bisa sebenarnya. Oke, Tuhan itu memang masuk ke tubuh kita begitu, atau Energinya. Menuntut energi kita sendiri itu kemana jurusan apa? Tidur Ya, sama seperti kita pada saat tidur. Ketika kita tidur, atman kita keluar kosong nih Ki, bisalah masuk itu. Kemudian itu kan kerauhan tadi. Kemudian ada istilah kelingganan. Kelingganan itu contohnya seperti ini, seperti tari-tarian nih Ki. Mungkin ada contohnya sang yang medika, ada contohnya juga orang nyalon arang, seperti itu makiran orang gunying. Itu kelingganannya nih seperti ini. Itu dinamakan dengan nadi sebenarnya. Jadi ketika kita melakukan di sebuah acara nih ya, acara di pura, kita adalah tarian seperti tarian sakral seperti barong, rangde, seperti itu juga ada tarian nying lah yang murah nih kan, yang nebekin atau menusuk-nusuk rangde nih ke orangnya nih sadar sebenarnya. Orangnya nih sadar, cuman dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Ya, dia sudah merasa keenakan seperti itu loh. Pada saat dia ngunying nebak keris ke dalam badan, ke badannya nih dia merasa enak sekali ketika hal itu dilakukan seperti itu. Itu namanya kelingganan. Beliau yang meragil langit itu melingga Riki di sebuah. Nah itu juga ada suatu prosesnya. Pertamanya itu juga melakukan tuning di pura tersebut, juga dibersihkan dulu di sana, baru nantinya itu menarik seperti itu. Jadi enggak hanya cuma-cuma seperti itu langsung, nggak bisa di kelingganan. Jadi semua hal itu ada prosesnya. Semuanya ada hal proses. Kemudian juga ada nyelang tadi ya, yang dikatakan itu ada nyelang. Jadi nyelang itu kan bahasa Indonesianya itu minjem. Kenapa ada orang kadang-kadang dia itu diam, duduk tuh melengok, bengong, nantinya dia itu mengucapkan secara dia tidak sadar, mengucapkan, oh ini gini sakit nih, oh ini ternyata ini sakit orangnya. Padahal dia tidak tahu apa, tapi dia nyeplos seperti itu. Nah itulah yang dinamakan nyelang. Dipinjam bibirnya sebentar. Nyelang itu bisa dipinjam bibirnya, bisa dipinjam penyingsanya atau matanya, bisa dipinjam telinganya, seperti itu. Dia itu sadar, dia bukan tidak sadar, itu sadar. Cuman dia nyeplos seperti itu, dan yang dikatakan itu benar seperti itu. Juga ada kesurupan. Kalau kesurupan itu tingkat emosional kita tinggi. Contohnya kita banyak utang sekali sama
seperti zaman sekarang ya, di diri sendiri juga banyak hutang ini. Berarti kesurupan itu kata lainnya itu jiwa yang benar. Ya, kejiwaan kita, bukan gangguan jiwa sih, cuman kejiwaan kita yang Udah nggak bisa tidak bawa bisa pikiran, dikontrol ya, Udah. karena beban di dalam pikiran itu, emosionalnya itu tinggi, memuncak sehingga tidak bisa dikendalikan. Dia menjadi marah-marah kah, menjadi contohnya ada yang ngamuk-ngamuk lah, seperti itu namanya kesurupan. Oke. Jadi seperti itu aja yang ketahui ya. Mohon maaf sekali untuk praktisi yang lainnya, mungkin ada penjabaran yang berbeda. Jadi yang mohon maaf sekali karena ini apa yang ketahui saja, yang berani ceritakan di depan seperti itu. Untuk cerita sih penjelasan seperti itu mungkin di umur saya masih kecil bisa mencerna sedikit-sedikit ya. Ya, Tapi saya selalu belajar seperti itu. Ada salahnya kita untuk belajar untuk ini juga ada di Bali seperti itu kan. Kita ya tahu ini adalah sebuah ya, kebudayaan tradisi bukannya kita. kita ada istilah kedewan-dewan bukan. Ada. Ini kita cuma tanya apa sih sebenarnya yang terjadi saat ini. Nah, kita tidak salah menghadapi sebenarnya. Ya, kata ibu tadi kan semua hal ini memang ada pembelajarannya sebenarnya. Ya, Dan juga ada hal juga ada oknum juga yang mencemarkan. ya itu yang membuat kegaduhan. Jadi kita sekarang sudah dibuka sedikit lah. Ya, Jadi mungkin Om Gede ada yang disampaikan mungkin kan lagi mungkin apa? bisnis sudah klop ya segitu. Baik, jadi mungkin sekian pengetahuan yang saya ketahui dan penjelasan yang saya ketahui kepada pecinta eksplor ke-8. Jadi kita selalu yakin dan selalu ingat bahwasanya kita memiliki saudara di dunia tak kasat mata atau di dunia gaib, karena kita harus yakin itu. Karena apa? Karena itu juga adalah ciptaan Tuhan itu sendiri. Baik, jadi bincang-bincang kita kali ini di channel Eksplor 8 mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa terus ikuti channel kami, support channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. Kemudian share video kami sebanyak-banyaknya di sosial media Anda, dan pencet tombol lonceng yang ada sebelah tombol subscribe untuk notifikasi video-video terbaru dari kami. Akhir kata, kami ucapkan, kami aturkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Terus ikuti di Explore Kegelapan.